Halo Scorpio, Happy New Year. Ini adalah general reading kamu untuk bulan Januari 2023. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Januari ini ya. Oke, hmm, agak berat ini ya awal tahun kamu. Kamu ini lagi kenapa gitu ya? Harusnya awal tahun itu vibe-nya seger, semangat, excited. Tapi ada sesuatu nih. Apakah di akhir tahun terjadi sesuatu gitu? Jadi kamu kayak memulai tahun agak berat. Karena apa? Sebenarnya ada sesuatu yang menyenangkan yang lagi nungguin kamu nih, sesuatu petualangan baru, chapter baru. Ibaratnya buku kamu punya lembaran baru yang menyenangkan, tapi ada sesuatu. Lihat di dasar decknya. Nine of Swords, ada kegelisahan, ada tidur yang gak nyenyak, ada mimpi buruk bahkan ya. Gini, yang menjadi opportunity kamu adalah Knight of Wands yang aku bilang. Knight of Wands ini vibe-nya menyenangkan, excited, fun, sebuah misi melakukan sesuatu ya, kayak karena baru awal tahun nih masih excited, masih optimis sama New Year resolution-nya. Dan ada hal baru nih yang kamu semangat untuk mulai lagi. Tapi di satu sisi Six of Swords ini menjadi tantangan kamu. Seharusnya Six of Swords itu sebuah sinyal yang bagus ya. Kamu membalikan badan, lihat orang-orang ini cuma terlihat punggungnya ya. Kayak membalikan badan dari keadaan sesuatu di waktu lampau gitu. Ya udah, tempatnya di waktu lampau aja, kita mulai sesuatu yang baru. Tapi ini menjadi tantangan kamu. Ini apakah yang kamu tinggalkan itu kayak masih terasa berat, atau kamu masih ada ganjalan untuk benar-benar meninggalkan sesuatu, atau masih ada ganjalan untuk benar-benar mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi di belakang. Ya, overall general energi kamu gitu. Ada attachment. Mungkin gini, ada hubungannya yang kamu tinggalkan itu kamu udah terlalu melekat nih sama situasi ini atau orang-orang ini, jadi kamu berat meninggalkan, merelakan, melepaskan, atau bahkan mungkin memaafkan ya. Karena di sini, walaupun kamu sedang berpikir ya untuk membalikan badan atau dalam proses nih, udah dalam proses meninggalkan sesuatu ini, tapi kamu nggak happy gitu. Kamu nggak happy dengan Five of Pentacles di sini, dengan Five of Wands, lalu di sini ada Ten of Swords gitu, kayak di dalam hati kamu kayak masih ada yang berontak, masih nggak terima, masih setengah-setengah gitu. Kalau memang ini sesuatu yang baru di akhir tahun, kamu masih memproses, nggak apa-apa gitu. Tapi keikhlasan kita untuk merelakan sesuatu itu sebuah pilihan gitu ya. Kalau proses itu sesuatu yang tidak terhindarkan, tapi kalau kita belajar mengikhlaskan atau benar-benar melepaskan, itu sebuah pilihan ya. Karena hal ini memang sudah berakhir gitu, udah mentok dan udah gak kemana-mana. Apapun konteksnya, bisa hubungan romantis, pertemanan, atau ada guncangan dalam kehidupan kamu. Kadang kalau misalnya ada sesuatu terjadi mengguncang dunia kita gitu, kita kan pasti berproses ya untuk kembali bangkit, untuk beradaptasi lagi. Tapi kita ikhlas dengan situasi itu atau apapun itu yang terjadi, itu kan tergantung gimana hati kita ya. Hati kita mengerti bahwa kadang ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita gitu. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita. Reaksi kita terhadap apapun yang terjadi di hidup kita. Sesuatu yang tidak kamu lihat atau mungkin lolos dari pandangan kamu, ini adalah waktu kamu mengambil waktu untuk memulihkan hati kamu. Bisa juga ya situasi ini semesta hadirkan di hidup kamu karena kamu perlu belajar attachment yang sehat terhadap situasi tertentu, atau attachment yang sehat dalam sebuah hubungan, apapun konteks hubungannya. Karena gini, dengan kartu The World di sini ya, ini sebuah siklus yang besar yang kayak mau nggak mau, ini memang harus kamu alamin, kamu harus lewatin. Ini bagian dari perjalanan jiwa kamu di kehidupan ini ya. Pertemuan kamu dengan orang-orang ini bagian dari perjalanan jiwa kamu juga. Tapi gini, dengan The World dan dengan Ten of Swords di sini ya, The World itu kan memang ada sesuatu yang berakhir karena itu penutup kartu Major Arcana. Nanti dia balik lagi ke The Fool. Dengan The World ada blessing, ada sesuatu yang baru dan menyenangkan. Tapi mungkin itu bisa lolos, jangan sampai lolos dari pandangan kamu.
Saatnya kamu bangkit lagi, menata hidup kamu lagi, beradaptasi lagi, dan kamu siap gitu. Siap masuk ke sebuah chapter yang baru, menyambut berkat yang baru. Karena apa? Ini akan membawa kamu kepada Six of Wands itu kan berbicara kesuksesan, keberhasilan, pencapaian. Kamu dilihat orang dan kamu sedang dalam perjalanan ke situ ya. Mungkin harus ngelewatin ini dulu, sebuah akhir ini dulu. Tapi ini, kalau misalnya kamu resisten atau kamu menolak untuk ikhlas gitu, untuk benar-benar merelakan, melepaskan, memaafkan atau apapun itu, semakin lama perjalanan kamu menuju ke Six of Wands kamu ya. Lalu advice-nya adalah strategi. Ada Nine of Wands, ada Page of Swords, ada Empress. Dengan Page of Swords di sini berbicara tentang kamu kayak mengumpulkan informasi, cari tahu, dan dengan ada The World dan Ten of Swords ini ya, kayak mungkin kamu harus belajar hal-hal baru lagi, melihat lagi tentang apa yang bisa kamu pelajarin dari sebuah akhir ini, kamu bangkit kembali, adaptasi lagi, dan yang paling penting kamu self-care, self-love, dan memperhatikan diri kamu dulu ya. Yang lain entar dulu, yang penting prioritas saat ini adalah kamu fokus ke diri kamu fokus untuk memproses apapun ini yang berakhir, dengan apapun itu yang mengganjal di hati, supaya apa? Itu nggak menghalangi kamu menuju Six of Wands kamu ya. Kita konfirmasi lebih lanjut. Kenapa Six of Swords jadi tantangan kamu? Karena Six of Swords kan harusnya berlayar ke air yang tenang, tapi jadi tantangan kamu, kayak kamu menolak atau kamu belum mau gitu berlayar ke air yang tenang, ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih adem buat hati kamu. Ten of Pentacles. Mungkin sebagian dari kamu kamu udah berumah tangga sama orang ini, atau kamu udah terbiasa dengan keberadaan orang ini. Jadi kayak prosesnya agak sulit, agak berat, nggak apa-apa. Kalau proses itu perlahan nggak apa-apa. Yang penting ada keinginan untuk mengikhlaskan, untuk memaafkan, untuk merelakan ya. Lalu kenapa ada? Karena sebenarnya di sini ada Five of Wands ya. Sebenarnya selain ada konflik batin, kamu juga tahu sebenarnya ada apa ya, kayak konflik-konflik dengan orang ini atau situasi ini yang udah berlangsung lama gitu. Kayak ada faktor attachment yang sehat dan keberhargaan diri yang mempengaruhi dinamika hubungan ini. Five of Pentacles, Four of Wands. Koneksi jiwa yang sangat kuat sih, wajar jadi agak susah lepasnya, agak susah untuk move on bahkan ya, karena bisa jadi juga yang tadi aku bilang bahwa ada faktor pernikahan di sini, karena seharusnya Four of Wands itu kan kartu kebahagiaan ya, kartu perayaan bersama orang-orang tersayang, tapi dikonfirmasinya sama Five of Pentacles, kamu sudah kayak, kalaupun misalnya kamu berumah tangga sama orang ini, kayak udah gak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga ini. Ibaratnya kamu bersama orang lain tapi kamu merasa sendirian gitu, kamu merasa kurang, kamu gak merasa bahagia dalam situasi ini atau hubungan ini. Dan selain menimbulkan konflik batin, atau bahkan juga kamu berkonflik dengan orang-orang dalam situasi ini. Yang berikutnya, The World. Ace of Swords, kamu akan mengerti sih. Dengan Ace of Swords ini akan ada kebenaran yang terungkap, akan ada kejernihan dalam berpikir, dan kayak kamu bisa melihat bigger picture-nya gitu. Dari keseluruhan situasi ini, kamu bisa melihat ada part diri kamu yang berpengaruh dalam situasi ini, part orang itu yang berpengaruh dalam situasi ini, dan kamu belajar untuk kedepannya jadi orang yang lebih baik lagi ya. Entah nanti kalian akan ketemu lagi atau enggak, tapi ini membawa kamu untuk mengerti ada hal dalam diri kamu, terutama dengan konsep attachment dan keberhargaan diri. Kamu bisa melihat itu, oh ternyata ada part ini loh dalam diri aku, dan hubungan ini atau orang ini memantulkan itu pada aku supaya aku bisa lihat dan aku bisa memulihkan part itu dari diri aku. Oke, kita akan tutup readingnya dengan Moonology. Dan
Oke, ya. Aku melihat proses move on yang cukup panjang, yang cukup berat ya. Di sini don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kamu gitu untuk menuju terutama six of wands kamu, kesuksesan kamu, keberhasilan kamu, pencapaian kamu. Ya jangan. Kamu move on, kamu berprogres, kamu menuju six of wands kamu. Oke, di sini dengan kartu ini fotografi ini kayak masih ada orang yang apa ya, mungkin kamu ngeliatin foto-foto kamu bersama orang ini, orang itu juga mungkin melakukan hal yang sama, jadi kalian kayak kaca gitu ya, sebenarnya masih berproses untuk mengikhlaskan, merelakan situasi ini atau hubungan ini, kayak masih ada yang kangen gitu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.